Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang sudah sangat mengenal sosok Muhammad Qasim. Dari pergaulan selama 5 bulan itu cukup bagi saya untuk mengenal luar dalam Muhammad Qasim. Intinya dia pemalu, dia kurang percaya diri, dan juga sosoknya relatif merendah gitu ya. Tidak pernah membanggakan diri, tidak pernah sombong dan sebagainya. Ini insya Allah kelihatannya sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Al-Mahdi pada saat akan dibayat menjadi Imam Mahdi, kalau dari teksnya itu dipaksa, berarti kan menunjukkan sosok Al-Mahdi ini orang yang tidak percaya diri, tidak berharap, tidak menginginkan sebuah posisi tersebut dan sebagainya. Yang lebih menarik lagi adalah satu kekuatan tambahan dari konteks yang di awal tadi kita bahas. Muhammad Qasim mengatakan ke Madinah itu tidak hanya sekali, tapi beberapa kali. Dia mengatakan bahwa satu kali dalam beberapa kali ke Madinah itu dipaksa. Dia bilang dipaksa gitu ya. Nah, dia tidak menyebutkan dipaksa oleh siapa, cuman dipaksa katanya. Lebih menarik lagi adalah saya kebetulan banyak menerima setoran mimpi dari teman-teman di berbagai belahan dunia, termasuk mayoritas dari Indonesia dan Malaysia. Karena untuk kepentingan perpustakaan Berita Langit, lagi mengumpulkan itu semua memang. Dari sekian banyak yang masuk ke saya, ada beberapa setelah ditakwilkan oleh Ustadz Tommy Al-Banjari, ternyata artinya sosok sang pemimpi ini salah satunya akan membayat nanti Muhammad Qasim di dalam mimpinya, karena memang terkonek langsung dengan informasi Muhammad Qasim di dalam mimpinya tersebut. Walaupun sang pemimpi tidak tahu artinya ditakwilkan, akhirnya kita tahu bahwa yang bersangkutan itu adalah salah satunya akan membayat. Jadi alhamdulillah saya sudah memegang orang-orang yang insya Allah akan membayat Muhammad Qasim. Yang paling jelas adalah Muhammad Arif dari Brunei, karena itu langsung dimimpikan oleh Muhammad Qasim. Karena peristiwanya pada saat terjadi tawaf waktu subuh, dan insya Allah itu adalah menurut analisa kami itu adalah pembayatan itu yang hanya terlihat oleh Muhammad Qasim hanya Muhammad Arif. Orang-orang ini, teman-teman ini adalah yang relatif tanda kutip orang yang dianggap tidak sejalan dengan Muhammad Qasim dalam gerakan dakwahnya ya. Yang dengan berani menyatakan suara lantang bahwa Muhammad Qasim itu Al-Mahdi. Nah, dulu saya juga diawali dengan tekad saya untuk tidak sejalan dengan Muhammad Qasim dalam konteks dakwahnya. Ya. Muhammad Qasim kan tidak ingin disebut Al-Mahdi, tidak ingin disebut tidak ingin dikait-kaitan dengan Al-Mahdi. Tapi saya tetap bersikukuh bahwa Anda adalah Al-Mahdi, maka saya harus menyampaikan ini ke umat. Maka saya sempat dikeluarkan dari grup messenger yang dulu hanya sedikit orang. Dulu kan tidak banyak ya yang percaya Muhammad Qasim. Nah, alhamdulillah dengan saya tidak mengikuti keinginan Muhammad Qasim yang pribadi ya. Karena saya melihat dari mimpinya, bukan dari Muhammad Qasim pribadi. Di mana jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebarkan mimpimu semua supaya semua orang tahu siapa dirimu itu sebenarnya. Nah, dari situlah pijakan saya bahwa justru Allah ingin tahu, umat tahu siapa sebutnya Muhammad Qasim itu. Apalagi Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan dalam hadis akan muncul tukang mimpi gitu. Akan muncul sang pemimpi, tidak ada. Tapi Al-Mahdi, orang dapat petunjuk. Baik. Nah, menarik kan? Pertanyaannya, kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa dia dipaksa bayat. Kira-kira
Yang akan membayat itu yang akan memaksa, yang punya keberanian memaksa. Itu siapa? Insya Allah mendekati kebenaran dengan petunjuk mimpi-mimpi yang juga dialami oleh teman-teman. Berarti ini memang orang-orang yang sekarang ini dianggap bandel lah. Tidak sejalan dalam konteks mau menyampaikan mimpi gerakan dakwahnya. Nah, alhamdulillah saya bisa memastikan itu karena ada dalam mimpi teman-teman bahwa yang bersangkutan adalah sosok yang akan membayat setelah ditakwilkan, ya, baik sama Ustadz Tommy Al-Banjari maupun sama yang lain. Saya kira sudah sangat jelas orang-orang yang tujuannya barangkali ya, tanda kutip saya juga tidak begitu paham karena hati manusia kan kita tidak bisa menduga. Katakanlah hanya ikut kepada pendapat pribadi Muhammad Qasim bukan kepada mimpinya. Atau barangkali hanya sekedar ingin dilihat Muhammad Qasim, gitu ya, bukan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pertanyaannya, mungkinkah berani memaksa Muhammad Qasim? Karena mereka orang yang patuh bukan terhadap pribadi Muhammad Qasim. Jadi inilah sebagian dari petunjuk. Insya Allah saya berpendapat bahwa orang-orang yang akan membayat paksa Muhammad Qasim adalah orang-orang yang berani tidak sejalan dengan pendapat pribadi ya. Sekali lagi pendapat pribadi. Tapi insya Allah kami adalah orang-orang sejalan dengan mimpinya Muhammad Qasim. Jadi kami berjuang karena Allah, bukan karena Muhammad Qasim. Dan insya Allah sudah ada di tangan saya orang-orang yang akan membayat Muhammad Qasim. Dan ternyata saat ini posisinya ada di Majelis Gajah semua yang dianggap oleh Muhammad Qasim tidak sejalan dalam gerakan dakwah karena tidak mengikuti keinginan pribadi Muhammad Qasim. Kami hanya mengikuti petunjuk mimpinya. Sebagai kata penutup, munculnya Muhammad Arif dalam mimpinya Muhammad Qasim ketika sedang dibayat. Bukankah ini menjadi simbol siapa kira-kira yang akan membayat Muhammad Qasim? Jangan lupa, Mas Arif dari Brunei tersebut, lebih dulu beliau berseberangan dengan keinginan pribadinya Muhammad Qasim. Karena Muhammad Qasim tidak menyukai Muhammad Arif. Namun Muhammad Arif tetap berdakwah, menyampaikan beritanya ini, bahkan hampir setiap hari lebih banyak kegiatannya untuk penyebaran mimpi, walaupun tidak disukai oleh Muhammad Qasim. Ini menarik sekali. Artinya Muhammad Arif benar-benar bekerja karena Allah, bukan karena Muhammad Qasim. Dan ternyata melalui Mas Arif inilah banyak orang yang mulai mengetahui tentang Muhammad Qasim. Kemudian demikian juga dengan saya, di mana saya berani tampil menyampaikan bahwa dialah Al-Mahdi, walaupun saya tahu ini tidak disukai oleh Muhammad Qasim dan terbukti saya dikeluarkan dari grup messenger yang dulu masih sedikit orang yang percaya Muhammad Qasim. Dan saya berani mengambil risiko berseberangan dengan Muhammad Qasim karena apa yang saya lakukan bukan karena untuk Muhammad Qasim, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala.